Semuanya berjumpa lagi nih saya. Kali ini kita akan reading untuk zodiak Capricorn untuk tanggal 15 sampai 21 Desember 2025. Ini general reading, belum tentu semua orang bisa resonate dengan personal reading. Kalian bisa cek deskripsi di bawah video. General reading jangan ditonton-tonton, energi yang capai sepersa tergantung gimana kamu yang merasa. Ten of the Sun, Six of Swords, Eight of Swords, Ace of Wands. Apa itu? The Hangman, Ace of Wands, The Lovers, King of Pentacles. Oke, Capricorn ya. 15 sampai 21 Desember 2025. Ada situasi dimana kamu bakalan semangat banget dalam hidupmu, lagi antusias banget, atau bahkan senang banget. Atau bisa juga ini tentang kabar baik ya, kabar yang menyenangkan yang akan datang ke dalam hidupmu. Atau kamu merasa dinotis oleh orang yang kamu fokuskan, atau pasanganmu lebih peduli lagi sama kamu. Kamu merasa dilihat oleh orang ini ya. Intinya mungkin ada situasi yang dimana kamu merasa antusias banget dalam hubungan ya, dan kamu merasa diinginkan mungkin ya di sini. Di sini juga untuk yang single, kamu akan punya pasangan kemungkinan, atau bakalan jatuh cinta lagi karena ada seseorang yang sepertinya memang tertarik sama kamu. Yap. Jikapun kamu sudah dalam hubungan, kamu akan bahagia banget dalam hubunganmu ya. Untuk yang sudah menikah, mungkin kamu akan punya anak di sini. Kabar baiknya bakal punya anak. Ini juga tentang komitmen ya. Kamu merasa dia serius dalam hubungan dan kamu merasa dipedulikan juga, atau bisa juga ini tentang kamu yang memang setia dan peduli sama dia. Kondisi finansial bagus di sini, ada kabar baik untuk kondisi finansial. Kamu juga akan sangat mencintai pekerjaanmu di sini, bakalan semangat banget dalam pekerjaanmu. Ya. Sini yang kamu merasa kamu lagi memanifestasikan agar dirimu bisa tidak berlarut dalam kesedihan ya, atau kamu ingin meninggalkan situasi lama dan fokus ke situasi baru. Walaupun ada tantangannya, tapi sepertinya kamu pengen bisa menghadapi tantangan tersebut. Mungkin kamu juga akan pindah mungkin ya ke tempat lain, atau akan traveling ke tempat lain, bisa juga. Di sini mungkin kamu akan jalan sama pasangan mungkin, atau hal-hal yang membuatmu stres. Kamu mencoba untuk melepaskan beban pikiranmu di sini ya, atau lagi cari solusi untuk mengatasi masalahmu di sini. Mungkin kamu lagi cari bantuan mungkin ya, untuk bisa membuatmu bisa lebih berpikir jernih, dan saya lihat jikapun kamu merasa stres atau semacamnya, kamu tidak akan membiarkan stresmu itu membuatmu tidak bergerak ya. Intinya kamu tidak ingin berlarut-larut dalam kesedihan dan situasi yang stuck. Untuk beberapa dari kalian mungkin move on dari masa lalu di sini ya, atau seseorang yang mungkin tidak membawakan kebahagiaan untukmu. Ya, mungkin ada seseorang yang sangat kamu cintai tapi dia bermain hati, dan kamu merasa seperti kamu yang
sangat mengharapkan dia. Dan di sini kamu merasa dia agak meragukan ya. Dalam hubungan pun kamu merasa tidak ada perkembangan, stuck sepertinya hubungannya. Ya, kamu merasa kalian sering berantem mungkin, atau kamu yang sering merasa konflik dan tidak tenang ya dalam menjalani hubungan. Kamu merasa dia hanya tebar pesona sama orang lain, terlalu peduli sama orang lain dibandingkan kamu. Dan kamu mulai ragu dengan dia ya. Dan di sini sepertinya ada perubahan di mana kamu tidak ingin membutakan matamu atau membiarkan dirimu terlalu bertoleransi sama dia yang mungkin tidak menghargaimu di sini. Four of Wands. Kamu pengen cari hubungan yang bisa diajak serius ya. Kamu tidak ingin yang hanya main-main. Ya. So kamu merasa konflik ini karena kamu sebenarnya pengen menikah, tapi dia belum memberikan jawaban juga ya. Kamu merasa dia seperti menggantungkanmu di sini. Kamu merasa seperti hanya dianggap sebagai apa ya? Bukan untuk serius hubungannya, hanya untuk santai, hubungan santai. Yang dimana mungkin tidak ada kejelasan dalam hubungan ini. Dan kamu merasa dia sepertinya tidak niat untuk membuat hubungan ini berkembang ya, bukan ke tahap yang lebih serius lagi. Kemungkinan beberapa dari kalian mungkin sudah menganggap dia mantan, mungkin hubungannya sudah selesai ya. Walaupun kadang di sini kamu masih merindukan dia dan berharap sama dia. Atau kamu masih mempertahankan dia itu karena kamu terlalu mengikat dirimu sama memori yang dimana dulunya dia sangat antusias sama kamu, dibandingkan apa yang dia lakukan sekarang ya, atau saat ini mungkin lebih cuek atau semacamnya. Saya lihat di sini juga pesannya lebih baik melepaskan ya. Karena hubungan ini seharusnya sudah selesai ya. Karena kalau kamu masih mempertahankan dia, kamu bakalan merasa kesepian dalam hubungan ini. Kamu perlu lebih menghargai dirimu ya. Kamu berhak mendapatkan seseorang yang juga mencintaimu di sini. Cuma kalau kamu masih bertahan sama dia, ya susah juga ya. Queen of Cups, di Chariot. Ya, perlu ada keinginan kuat untuk membuka lembaran baru ya, dan tidak membiarkan dirimu jatuh ke situasi yang sama. Mungkin situasi tersebut sudah sering terjadi dalam hubunganmu di mana sebenarnya hubunganmu dan dia tidak baik-baik saja, tapi masih kamu pertahankan mungkin ya. Nah, jika terus kamu pertahankan, kamu akan selalu merasa diliputi oleh ketidakpuasan atau perasaan tidak dihargai dan merasa seperti overgiving.
Kita lihat lagi kedepannya gimana. Kedepannya Six of Swords, Six of Cups, Nine of Cups, Nine of Pentacles, Five of Pentacles, Seven of Cups, Knight of Swords, Ace of Swords. Dan di sini saya lihat untuk kedepannya kamu akan meragukan orang ini ya, sehingga akhirnya ada situasi di mana kamu akhirnya mengambil keputusan untuk selesai dari hubungan ini, atau move on, atau melepaskan dia. Atau kedepannya juga jika kamu masih mempertahankan dia ya, karena ada situasi di mana kamu memang tidak diprioritaskan oleh orang ini, dan itu akan terus membuatmu gelisah, sehingga akhirnya sampai di waktu dimana mau tidak mau kamu harus melepaskan dia. Yep. The High Priestess, Five of Swords. Sepertinya di sini kamu akan, untuk yang sudah melepaskan ya, akan ada situasi dimana kamu mulai melihat bahwa orang di masa lalumu tersebut benar-benar sangat membuatmu tak berdaya ya, membuatmu merasa benar-benar ditipu. Dan membuatmu sadar bahwa selama ini kamu berusaha memenangkan hubungan tersebut, hubungan yang sebenarnya juga tidak sehat untukmu ya. Three of Swords, Five of Cups, Nine of Pentacles. Ya, kamu akan jauh lebih bahagia ketika kamu single ya, walaupun memang awalnya agak sulit ya ketika baru mau lepaskan, karena kadang ada situasi dimana kamu merasa menyesal atau merasa sangat sakit banget, patah hati banget, kecewa banget. Tapi di sini jikapun kamu tidak move on pun dan masih bertahan ya, kamu bakalan menyesal juga nantinya, karena memang hubungan ini memang sebenarnya harus berakhir ya. Bakalan bisa ketika terus kamu pertahankan. The Empress, Queen of Cups, kan? Kamu terlalu mencintainya di sini, atau kamu terlalu menganggap dia yang lebih ya. Kamu merasa kamu terlalu karena secinta apapun kamu sama dia, ini akan membuatmu terus merasa seperti sendiri. Kamu seperti mencintai seseorang yang tidak menghargaimu di sini, tidak menghargai perasaanmu. Coba sekali lagi. Pesannya untuk memang melepaskan di sini. Seven of Pentacles, Seven of Swords. Kamu sudah terlalu banyak menghabiskan waktumu untuk orang ini ya, yang sebenarnya dia juga tidak serius sama kamu dan ragu dengan hubungan ini. Tapi saya lihat kamu terlalu dermawan sama dia. Kita lihat untuk energi orang yang kamu fokuskan. The Sun,
The Lovers, Six of Pentacles, Ten of Pentacles, Ten of Cups, the Chariot, Three of Swords. Ada seseorang yang memang mencintaimu ya. Kalau bukan ke kamu ya ke orang lain ini ya. Jikapun ini untukmu, ada seseorang yang memang merasa terpenuhi dalam hubungan ini. Mungkin kalian memang sudah jadian di sini ya. Dan dia merasa bahagia sepertinya bersamamu. Bahkan kalian memang bakal punya anak di sini ya. Ini sepertinya sama ini energinya. Seperti yang sebelumnya ya. Tapi di sini ada hal yang membuatmu merasa kecewa. Dianya yang kecewa. Ini mungkin untuk yang hubungannya baik-baik saja ya. Jikapun ada kekecewaan, sepertinya bisa dimaafkan di sini. Kalian baikkan lagi atau semacamnya. Two of Pentacles, Knight of Swords. Ya. Ada seseorang yang sepertinya masih mempertimbangkan kamu ya. Tapi akhirnya dia pilih kamu. Dan ketika dia sudah memilihmu, sepertinya dia tidak menyesal telah memilihmu. Dia merasa bahagia banget, puas banget ya, karena telah memilihmu jadi pasangan dia. Two of Swords, the Sun. Di sini ada seseorang yang merasa awalnya dia ragu ya sama kamu, tapi mulai ada titik cerah di sini, yang dimana mungkin dia terpesona dengan kebaikanmu. The Moon. Ya, pada yang gelisah memikirkanmu ya. Ada yang penasaran sama kamu. Ada yang memang sangat mencintaimu, tapi dia diliputi oleh kebingungan di sini. Tentang ambil kamu atau tidak ya. Mungkin dia ada pilihan lain juga di sini. Four of Pentacles, Two of Wands. Ada kemungkinan dia akan memilihmu di sini ya untuk beberapa dari mereka, dan dia akan berencana untuk, ya kamulah yang akan dia perjuangkan di sini ya. Dan dia punya niat yang baik sampai menikah atau semacamnya bersamamu. Kita lihat lagi energi apa selanjutnya. Six of Pentacles, Seven of Pentacles, Page of Swords, Two of Swords, Five of Cups, The Moon, Queen of Cups, Prince of Pentacles. Oke, di sini saya lihat ada seseorang, dia awalnya ragu ya, takut di sini. Mungkin ada seseorang yang memendam perasaan, masih memendam perasaan. Ya mungkin dia memang suka sama kamu, cuman di sini dia agak pelan-pelan ya dalam menunjukkan kepeduliannya atau perhatiannya sama kamu. Orang ini suka membantumu. Ya, di sini ada seseorang yang memang masih aktif menantimu ya.
menunggu kabar darimu. Ya berat kamu juga single di sini. Tapi di sini juga ada seseorang yang merasa kecewa karena mungkin penantiannya sia-sia. Apa ini? Oh, mantan ini ya. Ada mantan yang kecewa di sini karena hubungan kalian harus berakhir. Princess of Cups. Ya, ada yang gelisah di sini ya. Mungkin dia pengen menghubungimu tapi dia bingung di sini. Ya sebenarnya aslinya masih suka kepoin kamu ya, sosial mediamu atau semacamnya, atau informasi tentangmu. Dia sebenarnya masih pengen komunikasi sama kamu. Atau di sini ada seseorang yang mungkin butuh kejelasannya dalam hubungan. Apakah kamu juga bisa, apakah kamu serius sama dia atau tidak? King of Swords, Prince of Swords. Ya, pada seseorang yang akhirnya mengambil keputusan untuk benar-benar dari kamu ya, komunikasi sama kamu. Strength. Di sini ada yang merasa disia-siakan ya, merasa digantungkan dalam hubungan. Dia merasa kamu sepertinya seolah memberikan dia harapan, tapi ternyata harapan tersebut palsu ya. Dan di sini dia merasa benar-benar kecewa banget dan sedih, merasa dipermainkan. Tapi di sini juga ada seseorang yang benar-benar merasa akhirnya memenangkan hatimu ya. Dia merasa bahagia banget dan merasa puas banget ketika kamu jadi pasangan dia atau pasangan hidupnya. The Emperor, Prince of Cups. Ya, sini ada seseorang yang memang sangat bersyukur memilikimu ya. Dia merasa seperti sudah menemukan seseorang yang memang pas untuk dia dan juga punya niat yang baik ya untuk hubungan ini. Dia akan menunjukkan kepeduliannya di sini ya, sama kamu ya. Dia yang maju duluan di sini. Dia yang akan mengungkapkan perasaan atau menunjukkan kalau dia memang serius sama kamu. Ya, dia juga suka membantumu di sini. Five of Swords. Sini ada seseorang yang memang merasa patah hati ya melihatmu menikah dengan orang lain atau jadian dengan orang lain, merasa ditipu banget di sini. Kita lihat untuk inisial kamu dan orang-orang yang terkait. Q, P, L, D, U, A, J, F, I, G, L, T, O, C, Z, V, K, E, D, Q, P, I. Sunrise untuk Venus kamu dan orang-orang yang terkait. Taurus, Capricorn, Cancer, Gemini, Taurus, Pisces, Virgo, Taurus, Capricorn, Aquarius, Virgo, Capricorn, Scorpio, Cancer, Libra, Scorpio, Libra, Taurus, Leo, Cancer ya, Cancer, Virgo, Aries, Leo, Taurus, Capricorn, Aquarius, Sagittarius, Virgo. Kita untuk energinya. Terima kasih, bye bye.